Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Usai terjatuh dari sepeda motornya, seorang ASN di kota Medan tewas terlindas 3 mobil. Seorang pria di Kabupaten Deli Serdang dihajar massa di atas atap rumah warga usai menjamret telepon genggam. Puluhan tokoh agama dan masyarakat di pesisir Belawan, Kota Medan menggelar doa bersama sebagai tanda berduka atas kejadian gempa di Turki dan Suriah. Seorang ASN di Kota Medan tewas terlindas 3 mobil karena terjatuh dari sepeda motornya. Kecelakaan menimpa seorang aparatur sipil negara di Jalan Lintas Sumatera Batubara pada hari Kamis pekan lalu. Korban berusia tahun yang bertugas di Sekretariat DPRD Kabupaten Batubara. Diduga korban terjatuh dari sepeda motornya karena melakukan pengereman mendadak. Naas, korban jatuh ke sisi berlawanan hingga tewas di tempat karena terlindas mobil angkutan umum jurusan Medan Tanjung Balai serta 2 mobil lainnya. Kasus ini ditangani unit Laka Lantas Polres Batubara. Pengendara sepeda motor melakukan pengereman. Pada saat melakukan pengereman terjatuh dan si pengendara terlempar ke sebelah kanan badan jalan. Kalau kita datang dari arah Kisaran menuju Medan, pada saat yang bersamaan juga datang 1 unit TOPJ dari arah Medan menuju Kisaran. Ya, di situ makanya terjadilah tabrakan dengan mengakibatkan pengendara sepeda motor. Komplotan remaja yang tergabung dalam geng motor di Kabupaten Deli Serdang nyaris dimasa. Mereka membawa senjata tajam dan akan melakukan penyerangan pada pemuda desa. 3 orang remaja yang merupakan anggota geng motor nyaris dimasa oleh warga di Desa Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Mereka diamankan warga saat hendak menyerang sekelompok pemuda di Desa Hamparan Perak. Diketahui ketiga pelaku yang berusia di bawah 18 tahun itu membawa 1 senjata tajam jenis celurit yang digunakan mereka untuk menyerang korbannya. 3 remaja tersebut kemudian diringkus petugas Polsek Hamparan Perak. Berdasarkan hasil penyelidikan, serangan yang dilakukan dilatar belakangi dari tindakan pemuda setempat yang telah mengganggu rekan ketiga pelaku. Karena tidak senang dengan tindakan tersebut, ketiga orang remaja itu mencoba menyerang pemuda Desa Hamparan Perak dengan senjata tajam. Pada saat itu kita amankan ada membawa 1 orang celurit di bawahnya. Dan kita duga itu adalah geng motor yang coba-coba melakukan tawuran di wilayah kita. Pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka hanya 1 orang saja, yaitu RH berusia 17 tahun, karena dari tangannya kedapatan membawa senjata tajam. Sementara 2 orang lainnya dikembalikan kepada orang tua dengan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Wanita paruh baya diduga orang dengan gangguan jiwa nyaris menjadi bulan-bulanan warga. Polisi mengamankan wanita tanpa identitas tersebut dan menyerahkan pada dinas sosial. Seorang wanita parubaya nyaris menjadi bulan-bulanan ratusan warga di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Ia diduga akan melakukan penculikan anak yang sedang bermain pada Kamis pekan lalu. Ketika ditemui salah seorang warga, wanita tanpa identitas ini membawa pisau dan plastik berjalan keliling desa. Setelah ditanya oleh warga terkait keperluannya berada di Desa Tanjung Baru, wanita tersebut marah-marah dan sempat menunjukkan senjata tajamnya ke arah warga. Karena dinilai berbahaya, warga pun langsung mengamankan wanita tersebut dan melaporkannya ke Polsek Tanjung Morawa untuk diperiksa. Setelah menjalani pemeriksaan, wanita tersebut tidak memiliki identitas dan diduga mengalami gangguan jiwa. Pihak kepolisian pun berkoordinasi kepada dinas sosial untuk melakukan langkah selanjutnya dalam penanganan wanita tanpa identitas tersebut. Jangan gampang terprovokasi dengan isu-isu yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya.
Sampai sekarang kami belum ada menemukan ada indikasi penculikan anak. Yang jelas wanita yang kita amankan tersebut dia tidak dapat dimintai keterangan dan kami menduga wanita tersebut mengalami gangguan jiwa. Pihak kepolisian imbau warga untuk tak main hakim sendiri dan tidak terlalu cepat menyebarkan hal-hal yang belum jelas kebenarannya karena dapat berbahaya kepada warga yang terlibat dengan isu tersebut, bahkan dapat membahayakan nyawa orang lain. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Seorang pria dihajar massa di atas atap rumah warga di kawasan Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Sang pria melarikan diri setelah menjamret telepon genggam milik seorang wanita. Penjamretan telepon genggam terjadi di kawasan Pasar 10 Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang pada hari Rabu pekan lalu. Pelaku merampas telepon genggam milik seorang ibu-ibu yang sedang berjalan di Jalan Karya Pelita. Korban berteriak minta tolong. Warga pun mengejar pelaku yang saat itu mengendarai sepeda motor. Di tengah perjalanan rantai motor pelaku putus dan langsung naik ke atas atap rumah warga dengan meninggalkan sepeda motornya di jalan. Karena geram terhadap pelaku yang tidak mau turun dari atas atap rumah, warga pun turut naik ke atas atap rumah dan langsung menghajar pelaku hingga babak belur. Sempat tidak sadarkan diri, pelaku kemudian diserahkan ke kantor Polsek Percut Seituan. Menurut keterangan warga, Pak, dia melakukan penjamretan, merampas itu. Ada dua ibu-ibu diambil, dirampas. Nggak salah, oke. Jadi dia lari, ya mungkin masyarakat teriak lah ya. Keretanya katanya rantainya lepas. Jadi dia lari balik ke naik. 8 warga negara Perancis, seorang kapten kapal dan mahasiswa diamankan di imigrasi kelas 2 TPI Sibolga dari Pulau Nias, Gunung Sitoli. Pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan kedaluarsa izin tinggal selama 9 hari. Rencananya seluruh warga Perancis yang diamankan itu akan dideportasi. 8 warga negara Prancis diamankan di kantor imigrasi Sibolga Pulau Nias Gunung Sitoli untuk pemeriksaan dokumen pada Jumat siang pekan lalu. Seorang diantaranya merupakan kapten kapal, sisanya merupakan mahasiswa dan mahasiswi. Mereka tiba di Pulau Bali, kemudian berlayar menggunakan kapal berbendera Prancis. Setelah dari Bali, perjalanan dilanjutkan ke Cilacap, Mentawai, Bengkulu, serta terakhir di Kepulauan Nias. Dokumen yang diperiksa ternyata sudah kadaluarsa selama 9 hari. Hasil interogasi sementara, kapten kapal yang diamankan ini merupakan mantan angkatan laut di Prancis. Kita berikan sanksi secara humanis, namun tegas dan terukur sesuai dengan SOP. Tadi kita sudah jabarkan bagaimana warga negara asing ini melanggar peraturan keimigrasian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kita sepakat besok pagi jam 10 kita lakukan pendeportasian dan pengusiran ketujuh warga negara asing ini bersama alat angkutnya, yaitu kapal Yat Exulted 2 yang berbendera Prancis. Rencananya seluruh warga Prancis yang diamankan akan dideportasi dari Pelabuhan Sibolga karena melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Tutia Lewia Lubis melaporkan dari Kota Sibolga. Karena mengalami patah komponen pada ban belakang, satu unit mobil truk bermuatan pupuk terbalik di kawasan Jalan Lintas Sumatera, Medan, Perbaungan. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun arus lalu lintas berjalan melambat karena pupuk jatuh hingga ke badan jalan. Satu unit truk bermuatan pupuk terbalik di Jalan Lintas Sumatera, Medan, Perbaungan. Kejadian ini dipicu akibat patah as ban belakang pada Minggu pagi. Pupuk pun berserakan hingga ke badan jalan. Warga sekitar dan petugas TNI yang mengetahui kejadian tersebut mencoba membantu mengatur lalu lintas guna kelancaran berkendara di area tempat kejadian perkara. Pupuk yang sempat berserakan di badan jalan dibersihkan guna mempermudah akses jalan yang sempat melambat. Karena patah asbal, mobil kami barang dari Medan mau ke Perbaungan, Pak. Apa yang dibawa? Pupuk, Pak. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Arus lalu lintas di lokasi tersebut sempat berjalan melambat hingga hampir 2 jam.
sang sopir pun memutuskan keberangkatan untuk mengantar pupuk ke kawasan perbaungan ditunda hingga hari Senin. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang.